kabarnya hari ini? Terima kasih sudah bersedia mampir di podcast kami KPU Kabupaten Sintang. Kali ini di sore yang cerah ini kita bakalan kedatangan tamu spesial. Kemarin saat tahapan pemilu, kita sulit mencari waktu untuk ngobrol-ngobrol santai dengan beliau. Kali ini beliau sempat, alhamdulillah beliau bersedia hadir. Mari bersama-sama siapa tamu kita kali ini? Ketua KPU Kabupaten Sintang. Bapak Edi Susanto SEMIP, lahir di Nangaranyai 13 Agustus 1981. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Sintang. Beliau pernah mengenyam pendidikan Diploma 3 Manajemen Pariwisata UGM Yogyakarta tahun 2004. Setelah itu melanjutkan S1 Manajemen Pariwisata Stipari Semarang tahun 2012 dan S2 Ilmu Pemerintahan STPMD Yogyakarta tahun 2018. Beliau berpengalaman dalam bidang kepemiluan. Yang pertama, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sintang tahun 2018. Selanjutnya, anggota KPU Kabupaten Sintang periode 2018-2023. Dan kini, Ketua KPU Kabupaten Sintang periode 2023-2028. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, alhamdulillah. Tahapan pemilu kan sudah lumayan lama kita lewati nih Pak. Pengalaman pemilu kan kemarin pemilu serentak ya Pak ya. Habis pemilu kita pilkada serentak. Jadi kesibukannya setelah kemarin masa-masa ekstrim tahapan saat ini selain ngantor apa aja nih Pak? Baik. Jadi setelah selesai total tahapan pemilu dan tahapan pilkada ya. Iya. Jadi saya bisa lebih banyak waktu untuk bersama dengan anak-anak, dengan istri, juga dengan teman-teman yang selama ini jarang ngumpul, jarang ngopi. Selain itu juga ngurus kebun. Oh iya. Oke. Kali ini nih Pak, kami pengen Bapak boleh berbagi pengalaman terkait kemarin tahapan-tahapan pemilu itu kan. Kalau boleh sharing, Bapak mengampu divisi apa? Pak Ketua sekarang mengampu divisi apa nih? Baik, sesuai dengan Ketua KPU Kabupaten Kota itu otomatis mengampu divisi keuangan umum, logistik, dan rumah tangga. Oh siap. Keuangan umum, logistik, dan rumah tangga. Lumayan banyak ya Pak ya. Laki-laki disuruh ngurus rumah tangga. Mantap. Kalau menurut Bapak dari keuangan, oke, kalau keuangan kan kita sudah punya rule sendiri ya Pak ya. Keuangan umum itu sudah ada rule-nya juga. Logistik nih Pak, dari pemilu, kalau yang biasanya gimana ya, tantangannya lebih besar sepertinya kan pemilu nih Pak. Surat suaranya besar-besar, banyak, kotak suaranya banyak, terus calonnya juga banyak. Menurut Bapak tantangan terberat pemilu serentak kemarin tuh terkait logistik apa aja? Baik, yang terkait dengan logistik pada saat pemilu karena paling banyak tadi kan, bagaimana memastikan supaya pemilu logistik itu bisa datang ke TPS sesuai dengan ketentuan, tepat jumlah, tepat waktu, dan tidak mengalami kerusakan sama sekali sehingga pemilih tidak terkendala, tidak hilang hak pilihnya karena faktor teknis dari KPU. Siap. Lalu saat kemarin Pak, mungkin pendistribusian, maklum kita ini kan Sintang ini kan macam-macam wilayahnya kan Pak. Ada yang lewat air melulu, ada yang lewat air darat, air lagi. Terus kemarin posisinya kalau tidak salah musim hujan ya Pak ya, banjir ya Pak ya. Nah, itu ada tantangan-tantangan tersendiri mungkin Pak. Jadi begini, pada saat pendistribusian logistik ini, Sintang ini kan daerah yang sangat luas ya. Siap. Luasnya ketiga setelah dua kabupaten lainnya di Kalbar dari 14 kabupaten kota.
Pertama, proses pendistribusian itu kalau yang kedua kecamatan di Serawai dan Ambalau itu melalui Kabupaten Melawi. Dari gudang logistik Sintang itu ke Serawai dan Ambalau itu melewati Pino, ibu kota Kabupaten Melawi pakai darat. Kemudian turun ke kapal motor Bandung, orang sempat menyebut, dan nyampai ke kecamatan. Itu baru sampai kecamatan, belum lagi sampai ke TPS terjauh. Seperti Kedeme misalnya, itu dari ibu kota kecamatan Ambalau ke Deme itu harus ke melewati Nangaukai, itu 3 jam pakai speed 15. Oh iya, kemarin Bapak PSU ke sana ya? Saya tahu karena pada saat PSU itu. Kemudian setelah 3 jam lewat darat sekitar 1 jam jalan kaki. Itu sepeda pun tidak bisa lewatnya, jalan kaki yang bisa. Kemudian lewat air lagi kurang lebih 1,5 jam. Lewat darat lagi kurang lebih 1 jam, lewat air lagi kurang lebih 1 jam baru nyampai ke TPS. Itu baru satu contoh, masih ada TPS-TPS terjauh lainnya dari kecamatan, masih ada yang jauh. Itu yang ke jalur Serawai dan Ambalau. Kemudian yang jalur ke Tongah Hulu itu harus melalui 2 kabupaten, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau. Kenapa harus lewat 2 kabupaten itu, Pak? Seperti contoh tadi, kalau yang ke Serawai dan Ambalau karena jalan daratnya tidak bisa lewat. Ya kalau jalannya bagus, mulus, perkiraan saya 3 jam sampai ke ibu kota kecamatan itu yang ke Ambalau. Kalau yang ke Tongah Hulu ada aksesnya? Sebenarnya aksesnya ada, tetapi karena jalannya tidak dibangun, tidak dirawat, tidak ada peningkatan jalan bertahun-tahun. Jangankan mobil, logistik, armada yang besar, yang berat, sedangkan motor aja susah lewat. Nah, jadi kalau bisa lewat jalan darat ke Tongah Hulu itu Senani, ibu kota kecamatan ke Tongah Hulu, perbatasan dengan Malaysia, paling-paling ya 3 jam. Itu kalau jalannya mulus seperti jalan Sintang ke Pontianak. Nah, ini yang sampai sekarang belum mendapat perhatian serius dari pihak yang berwenang untuk membangun jalan. Salah satu kendala KPU, tantangan terbesar dalam pendistribusian logistik ya di pendistribusian ke jalur-jalur ini. Nah, jangankan yang ke kecamatan terjauh, kecamatan Sintang sendiri itu masih hitung ibu kota kabupaten, itu melewati ke daerah Meljampung, Monggo Bantuk misalnya, itu masih sangat sulit dan bahkan harus melalui air karena tidak bisa dilewati mobil. Bahkan sampai detik ini itu mobil aja susah lewat ke Desa Monggo Bantuk. Mungkin belum bisa lewat mobilnya. Itu untuk kecamatan Sintang itu saja baru ya, Pak? Kecamatan Sintang. Nah, jadi itu tantangan. Bisa dibandingkan dengan luas Kabupaten Sintang 14 kecamatan. Pada saat pemilu itu 1.509 TPS, 406 desa dan kelurahan dengan luas wilayah 21.630 km persegi kurang lebih itulah. Dan tantangan jalan yang sangat sulit. Baru aspek infrastruktur jalan, belum lagi komunikasi dan seterusnya. Oh iya, itu baru jalan saja ya Pak ya. Kita apalagi kalau di KPU ini semua serba aplikasi ya Pak. Logistik pun harus update. Itu jaringan internet pun bermasalah juga pasti ya Pak ya. Baik. Lalu kalau menurut Bapak nih, apa ilmu yang bisa kita ambil dari pelaksanaan pemilu serentak kemarin? Yang pertama, integritas dari penyelenggara ya. Baik itu penyelenggara di tingkat KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS. Tanpa integritas dari penyelenggara ini semua, kalau ada satu saja di TPS atau satu orang saja yang bermasalah dengan penyelenggaraan pemilu, maka itu akan viral. Rusak semua ya Pak ya? Akan rusak semuanya. Nah, jadi pentingnya tanggung jawab melaksanakan amanah konstitusi untuk menyelenggarakan pemilu, pesta demokrasi itu sungguh dituntut pada diri penyelenggara. Siap, baik. Oke, untuk pemilu cukup kita beralih ke pilkada nih Pak. Baik. Dalam sejarah baru kemarin kita melaksanakan pilkada serentak se-Indonesia nih Pak. Mungkin ada tantangan khusus dibandingkan kalau 2020 kita punya tantangan terkait COVID ya Pak ya. Itu
mungkin beda sendiri perlakuannya. Kalau kemarin kan kita pilkada serentak tuh Pak, apa kelebihan dan kekurangannya menurut Bapak? Baik, pada saat pilkada ini kan sebenarnya dari jumlah TPS itu lebih ringan dari pada saat pelaksanaan pemilu. Karena pemilu itu 1.509, sedangkan pada saat pilkada itu 1.038 TPS dari sekitar 400-an, ya 400 lebih sedikit selisihnya, lebih ringan. Kemudian surat suaranya pada saat pemilu itu 5 jenis surat suara dengan formulir-formulir yang sangat detail, rumit, banyak. Dan pada saat pilkada itu hanya 2 jenis pemilihan gubernur dan pemilihan bupati untuk Sintang. Dan para penyelenggara itu kan barusan melaksanakan pemilu yang begitu ribet gitu ya Pak ya. Sebagian besar mereka masih menjadi penyelenggara pada saat pilkada, sehingga mereka merasa lebih ringan. Kemudian jumlah TPS dalam rangka untuk mengkoordinir, mengkonsolidasikan itu lebih sedikit lebih ya ringan, Pak ya. lebih sedikit. Oh berarti itulah plus minusnya ya Pak ya. Kalau terkait distribusi sih kurang lebih aja sepertinya ya Pak ya, karena jalurnya kan sama aja gitu ya. Kemarin kita pemilu itu dapat gugatan ya Pak ya. Kalau pilkada kita Kabupaten Sintang itu kan kebanyakan dari dulu kita sering dengar kabupaten panas kalau suasana pilkadanya. Kali ini gimana nih Pak? Pilkada pada saat pilkada 2024 yang lalu ini, Sintang memang menurut prediksi dari pihak yang melakukan survei itu masuk daerah zona merah ya. Sintang, kemudian ada 1 kabupaten Melawi juga di Kalbar. Nah, akhirnya pada saat proses tahapan sedang berjalan, jadi konsolidasi dimaksimalkan oleh KPU, baik itu teman-teman komisioner, juga saya yakin dari sekretariat, konsolidasi dengan semua pihak, dengan pemerintah daerah, dengan Polres dan jajarannya sampai ke Polsek, dengan Dandim, sampai jajarannya di tingkat Koramil, para ormas, tokoh pemuda, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua kita sapa, kita konsolidasi berulang-ulang untuk memastikan semua pihak itu bisa ambil bagian dalam menciptakan suasana yang tertib dan damai untuk mendukung pelaksanaan pilkada 2024 yang lalu. Dan puji Tuhan akhirnya di pelaksanaannya di 1038 TPS tidak ada satupun persoalan yang menonjol, jadi semuanya berjalan dengan lancar. Juga di tingkat kecamatan pada saat pleno dan di tingkat kabupaten semua berjalan dengan aman dan lancar. Aman ya Pak ada ya? Dukungan dari semua pihak. Aman, alhamdulillah. Mungkin kalau boleh kami minta Bapak di YouTube kali ini nih, siapa tahu nanti ada masyarakat, teman-teman PPK, PPS, KPPS nonton, boleh Bapak sampaikan ucapan terkait pelaksanaan kemarin mungkin. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih selaku Ketua KPU Kabupaten Sintang pada segenap pihak yang telah mendukung dengan serius, dengan maksimal pelaksanaan baik pemilu maupun pilkada 2024 yang lalu. Tidak cukup sampai di situ, maka perhatian dari segenap elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang perlu untuk menjaga situasi yang aman, yang damai dengan nuansa persaudaraan. Karena aman, damai di Sintang ini sebagai rumah kita bersama menjadi tanggung jawab setiap individu yang ada di dalam Kabupaten Sintang ini. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Mudah-mudahan tidak jera mengisi podcast kami. Sehat-sehat selalu. Selamat menikmati waktu yang lebih banyak berkumpul bersama keluarga. Mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih. Selamat sore Pak.